Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kita pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan ini kita sampaikan tentang unsur hukum, atau kalau di dalam pelajaran agama biasa disebut rukun. Ini sudah unsur hukum. Unsur itu disebut dengan rukun. Sesuatu yang harus ada untuk disebut hukum. Ini sudah ya, ini kayaknya. Cuma mungkin belum lengkap ya. Yaitu mengenai tingkah laku manusia. Mengatur tentang tingkah laku manusia. Yang pertama. Yang kedua, diadakan oleh badan yang resmi. Badan yang resmi. Ini masuk aliran legisme. Jadi aliran di dalam hukum, paham dalam hukum itu ada aliran legisme, ada aliran sosiologis. Legisme itu legal. Sesuatu harus pasti legal. Yang kedua, yang ketiga bersifat memaksa. Tapi sebenarnya ada pula yang bersifat mengatur. Tapi mengatur pun bagian darinya kalau dipilih akhirnya menjadi memaksa. Misalnya gini, apa yang pas itu? Bersifat memaksa, misalnya untuk jual beli boleh misalnya jual beli itu harus ada 2 orang saksi. Saksinya bagaimana terserah. Dalam arti saksinya perempuan atau laki-laki misalnya. Tapi kan harus ada, nggak boleh pilih. Juga misalnya nikah itu harus pakai mahar, walaupun itu bukan rukun. Mahar bukan rukun ya. Mahar itu hanya konsekuensi dari nikah. Kemudian sanksi terhadap peraturan itu bersifat tegas. Sanksinya tegas.
bisa dipaksakan terhadap orang yang melanggar. Itu unsur hukum. Jadi, misalnya aturan agama, sholat, tingkah manusia, tapi bukan diadakan oleh badan yang berwenang. Yang mengadakan justru di atas badan yang berwenang, Allah. Yang mewajibkan Allah, disampaikan melalui Nabi, misalnya. Ini tidak dipaksakan. Dalam arti paksakan itu tadi tegas. Tidak ada di Indonesia ini badan yang secara tegas menghukum orang yang tidak sholat, misalnya. Kecuali kalau kemudian dibuat undang-undang. Nah, itu berarti tinggal laku badan yang berwenang, undang-undang, DPR dan Presiden bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Kemudian menurut Permati Purbacaraka selanjutnya itu, unsur ideal terdiri dari hasrat manusia, hasrat susila pada rasio manusia, bukan pasio, jadi rasio, insya Allah. Jadi ada dua unsur hukum yang dibagi menjadi banyak ini. Yang pertama unsur ideal. Yang kedua unsur real, unsur nyata. Unsur susila, hasrat susila menghasilkan rasa hukum, asas hukum. Misalnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Misalnya asas praduga tak bersalah. Misalnya setiap orang dianggap tahu akan undang-undang atau terhadap undang-undang. Jadi setiap orang dianggap tahu terhadap undang-undang. Tidak boleh tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Jadi siapapun yang bersalah atau siapapun yang dihukum itu harus dibuktikan dulu kesalahannya. Entah kesalahan itu dalam bentuk sengaja atau dalam bentuk apa. Salah itu bisa sengaja, bisa kulpa atau alpa. Misalnya tidak sengaja menabrak orang, nggak mungkin, katakanlah begitu, sengaja nabrak, nggak sengaja nabrak, tapi tetap dapat hukuman. Lebih-lebih kalau sengaja menembak orang, padahal nggak bersalah, sengaja. Atau nggak sengaja, misalnya berburu, dikira hewan buruan, ternyata temannya, nggak ngerti, entah tutup apa, dikira hewan tiba-tiba bokongi kancane, misalnya. Nah, itu pun alfa dapat hukuman. Lebih-lebih sengaja. Misalnya juga di sini praduga tak bersalah. Jadi setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan itu dianggap diperlakukan tidak bersalah. Oleh karena itu tidak boleh ada hukuman di luar putusan hakim. Misalnya ada pemaksaan. Ternyata nggak boleh. Polisi menghajar dulu. Orang terbukti bersalah. Jadi pengertian terbukti di dalam hukum itu diputuskan oleh hakim, bukan oleh polisi, apalagi oleh media massa. Tidak. Seperti sekarang ini mantan Menteri Agama dinyatakan terduga bersalah, tersangka karena menjual kuota haji sehingga merugikan negara bersata, ada
Menteri Agama dan rombongannya merugikan negara 1 triliun. Kuota haji mestinya dibagi gratis, dijual. Yang haji misalnya bisa dengan 80 juta harus dengan 100 juta lebih. Nah, itu kerugian. Tapi mereka tetap dinyatakan belum bersalah karena belum ada putusan pengadilan, belum persidangan. Nanti di persidangan dibuka bukti-bukti, saksi-saksi, dan kemudian dinyatakan bahwa tersangka terbukti, diputus. Nah, itulah baru namanya bersalah. Jadi sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim disebut dengan praduga tak bersalah, diperlukan baik. Oleh karena itu advokat misalnya membela tersangka itu bukan harus dengan mati-matian mengatakan tersangka tidak bersalah, tidak. Tapi hak-haknya tersangka sebagai orang yang dipraduga tak bersalah harus dihormati. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang. Tidak boleh misalnya ditangkap polisi, waduh saya nggak tahu Pak kalau itu larangan. Nggak boleh seperti itu. Misalnya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya. Kemudian tangkap polisi, wah saya nggak ngerti Pak kalau ini harus bawa STNK, harus bawa, nggak bisa berdalih seperti itu. Dianggap tahu akan undang-undang. Karena kalau setiap orang diterima alasannya seperti itu, nggak bakalan ada orang yang dihukum. Semuanya mengaku tidak tahu undang-undang. Kemudian rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum. Misalnya disebut subjek hukum itu apa? Subjek hukum kebalikannya adalah orang objek hukum. Subjek hukum. Kebalikan dari ini adalah objek hukum. Kalau objek hukum itu benda, walaupun tidak berwujud, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, ada yang nggak berwujud dalam arti nggak dirasa ada, misalnya aliran listrik itu nggak berwujud, tapi naik kabel loh ada, ternyata ada aliran. Misalnya ada aliran listrik apa enggak? Itu kan. Atau hak misalnya ya, hak penerbitan. Ya saya bikin buku, nah semacam ini buku. Kok ada orang lain terbitkan persis dengan ini? Nah itu melanggar hak. Nah, ya. Hak itu juga bisa dijual belikan. Misalnya di Lirboyo itu ada seorang mustaqib, guru yang cerdas, kemudian mengarang kitab Nadoman tentang apa gitu, diterbitkan oleh Surabaya, kemudian dibeli oleh Surabaya, hak penerbitannya dibeli, entah berapa ratus juta gitu. Kalau ada penerbit lain nerbitkan, nggak boleh, pelanggaran. Bahkan yang punya Nadoman, yang ngarang itu sendiri, kalau menerbitkan sendiri juga dilarang. Karena hak penerbitannya sudah dibeli. Misalnya sampean menerbitkan atau mengarang seperti ini, diringkas, kemudian saya terbitkan, maka ada orang lain yang menerbitkan persis seperti ini, itu pelanggaran hak. Lebih-lebih kalau sudah didaftarkan di pemerintah. Ya. Kemudian itu subjek hak, objek hak, ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Ini istilah-istilah, ya, istilah-istilah yang muncul di dalam hukum. Ada tindakan hukum, misalnya ada perbuatan hukum. Yang betul itu perbuatan hukum atau tindakan hukum? Ya sama betulnya lah. Pokoknya itu kelakuan manusia.
Kalau bukan kelakuan manusia, itu namanya bukan perbuatan, walaupun itu tindakan. Ada bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan yang yang sengaja. Misalnya maaf, orang melahirkan, itu perbuatan hukum atau bukan? Orang melahirkan, ada istri melahirkan, bukan. Mengapa? Karena itu tidak bisa disengaja. Baru hamil 5 bulan, saya ingin melahirkan, nggak bisa. Tunggu sampai 9 bulan misalnya. Bahkan ada yang 9 bulan ingin melahirkan pada hari yang cantik, tanggal yang cantik, 17 Agustus 2025 misalnya. Belum saatnya lahir, dipaksa lahir, nggak bisa. Bahkan untuk operasi sesar itu pun ya dilihat-lihat, nggak setiap 9 bulan langsung operasi sesar, nggak bisa. Jadi kalau operasinya memang perbuatan hukum, tapi kelahiran itu sendiri ya, bukan perbuatan hukum, kejadian. Itu namanya kejadian. Sesuatu yang bukan disengaja, bukan perbuatan hukum tapi kejadian, termasuk kejadian. Misalnya tadi ya, contohnya itu, misalnya ada kecelakaan, itu bukan perbuatan hukum tapi kejadian. Nah, dia bersalah, dinyatakan bersalah, dihukum. Ini namanya objek. Subjek hukum siapa? Subjek hukum itu kalau di kuliah-kuliah disebut dengan orang. Subjek hukum ada 2 macam. Subjek hukum itu, subjek hukum ada 2. Satu manusia, 2 bukan manusia, disebut dengan badan hukum. Misalnya yayasan itu badan hukum. Yayasan itu bukan manusia, ya, tapi dianggap sebagai manusia. Sehingga kalau yayasan berbuat tidak benar, ketuanya, pimpinannya yang dihukum. Karena yayasannya kan nggak berwujud, tapi pimpinannya yang dihukum. Misalnya PT pabrik apa mencemarkan, ya pimpinannya. Walaupun yang berbuat itu anak buahnya. Ini subjek hukum, ada manusia, ada badan hukum. Ada perbuatan, ada kejadian, dan seterusnya. Itu rasio. Kemudian unsur real, terdiri dari manusia, kebudayaan, lingkungan, unsur ideal, menghasilkan kaidah hukum. Unsur real menghasilkan tata hukum, hukum positif, dan selanjutnya. Jadi misalnya tentang manusia sebagai subjek hukum dan manusia yang yang masih di bawah umur, manusia yang sudah dewasa, mampu membebani hukum dan lain. Itu pembagian. Insya Allah di belakang ada itu ya, di halaman berapa ya? Kayaknya ingat saya ada kok. Itu sekedar ya, belum ada. Ingat saya ada tapi tidak ada. Oh ini tentang peristiwa konkret halaman 8 ya, halaman 8 itu ada gambarnya ya. Nah itu tentang peristiwa konkret, kenyataan, dibagi-bagi semacam itu.
Dah itu nanti ya, belum saatnya kita. Bahasan pertama tentang unsur hukum. Ya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya untuk lebih memahami lagi, mungkin ada yang kurang bisa difahami dari keterangan saya, nanti kita tambah keterangannya. Monggo tentang unsur hukum. Ayo Mbak, ayo Mas, monggo. Tapi paham ya dengan keterangan saya? Atau masih ada yang tampak bulat? Yang perempuan masih segar, yang laki-laki sudah pada tidur. Apa keluarkan apa di rumangan? Jadi wong ngantuk itu agak keluarkan ya orang mangan. Orang mangan ya angel ngantuk tapi kesel ya ngantuk. Keluarkan ya. Kemudian berikutnya disiplin ilmu hukum. Ini ada 3 hal. Yang pertama ilmu tentang kaidah, yang kedua ilmu pengertian, yang kedua ilmu kenyataan. Tentang ilmu kaidah, manusia selalu mempunyai kepentingan yang tak terhitung jumlah dan macamnya. Sejak ia lahir, bahkan sejak belum lahir sampai meninggal. Sejak sebelum lahir, kepentingannya apa? Ya bagaimana si anak dalam kandungan bisa selamat. Bagaimana si anak dalam kandungan nantinya bukan hanya selamat tapi normal, cerdas dan macam-macam. Yang berbuat, yang berupaya adalah orang tuanya. Tapi kepentingan anak, jadi kepentingan anak itu, kepentingan orang itu tak terhitung jumlah dan macamnya. Untuk memenuhi kepentingannya manusia memerlukan bantuan manusia lain. Tidak karena kemampuan, baik karena kemampuannya terbatas atau karena ada ancaman bahaya dari pihak lain. Itu untuk memenuhi kepentingannya. Untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya dengan lebih mudah dan kuat jika ia hidup dalam masyarakat. Salah satu kehidupan bersama yang anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama manusia yang lain. Jadi kepentingannya manusia itu sangat banyak sekali. Kepentingan kehidupannya maupun kepentingan setelah hidup, setelah mati. Akan tetapi kehidupan dalam masyarakat tidak jarang yang timbul konflik of interest. Jadi kepentingan terbentur kepentingan yang lain. Pembeli ingin mendapatkan barang yang mudah, yang murah, yang bagus. Sementara penjual ingin mendapatkan laba untung yang banyak. Untung yang banyak harusnya kan barangnya bagus, harganya besar. Enggak, ternyata dikurangi, timbangannya dikurangi. Mestinya 1 kilo, ternyata enggak ada 1 kilo. Atau barangnya dipalsu. Misalnya beli lewat online, beli baju, ternyata yang dikirim celana. Nah, itu kan misalnya, atau karena banyaknya order atau gimana nggak tahu, akhirnya konflik kan apa itu kembalikan lagi. Fungsi kaidah antara lain untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan manusia, menghindarkan konflik atau bentrokan antar kepentingan dan melindungi kepentingan manusia dan gangguan pihak lain. Kaidah sosial atau norma ada berbentuk
tertulis, ada pula yang tidak tertulis, yang merupakan kebiasaan atau adat yang hidup dan diteruskan dari generasi ke generasi dengan berbagai perkembangan dan perubahannya sesuai dengan perkembangan dan tadi saya sebutkan ada aliran legisme dan aliran sosiologis. Menurut aliran legisme, hukum itu harus dibentuk dengan sengaja oleh badan yang berwenang dengan cara tertentu. Nah, sosiologis enggak terbentuk, nah, bukan dibentuk, tapi terbentuk dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya, hidup di masyarakat, hidup ditaati di dalam pergaulan hidup. Sedangkan menurut aliran legisme ini hukum itu tidak selalu ditaati. Menurut aliran formal, aliran legisme, aliran legal, hukum itu tidak selalu ditaati. Bahkan hukum kadang ditentang. Misalnya kenaikan pajak BBM 250% di Pati. Siapa yang rumahnya Pati? Kapan hari ikut demo enggak? Ya, Pati suruh turun. Nah, itu namanya hukum yang dilahirkan itu kemudian ditentang oleh masyarakat. Hukum. Karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Misalnya, hukum yang tapi yang ditaati, yang hidup di masyarakat tidak tertulis. Misalnya kaidah norma tentang sopan santun. Murid menghormati guru. Guru menghargai murid. Misalnya seperti itu. Dalam aturan di pondok, di dalam bentuk tertulis misalnya, dibentuk agar menghargai dengan baik. Misalnya ini itu kaidah dari macam-macam tadi. Ya. Di bawah ini ada berapa? Ada 4 kaidah tadi. Ya. Yang terakhir hukum, yang intinya ada 4 tadi. Nah, jadi hukum itu ada yang dibentuk, yang sanksinya tegas. Kalau hukum yang ini pun ada yang tidak ditaati. Misalnya sekali lagi, contoh yang nyata itu yang sering dipakai dalam kuliah-kuliah fakultas hukum itu yang dibuat contoh itu tentang gade tanah. Gade tanah. Gade tanah itu kalau menurut fikih insya Allah nggak boleh. Gade itu memberikan barang itu harus disimpan, nggak boleh dipakai oleh pemilik uang. Saya sampai menggadekan ke saya, maka barang saya simpan nggak boleh saya pakai. Itu prinsip gade. Tapi kalau di masyarakat nggak, sampai punya ada motor, saya sama gadein saya, tiap hari saya pakai motor. Itu nggak boleh menurut fikih. Tapi kebiasaan masyarakat begitu. Misalnya gade tanah, di masyarakat ada gade tanah, ada sewa tanah beda. Kalau gade tanah itu sampai kapanpun selama yang punya sawah belum bisa mengembalikan, tanah itu tetap digarap oleh pemilik uang yang meminjamkan uang tadi. Nah ini aturan itu kemudian dibatasi maksimal hanya 7 tahun. Kalau gade 7 tahun belum bisa lunasi, maka kalau terjadi pemilik tanah ingin menggarap lagi tidak perlu menebus. Sampai gugatan ke pengadilan akan menang. Itu kalau hakimnya jujur adil, maka akan dimenangkan pemilik tanahnya. Aturannya maksimal 7 tahun. Maksimal 7 tahun. Kemudian kalau pemilik tanah ingin narik lagi, tidak perlu mengembalikan uang. Ini aturan. Nah, ini yang tidak begitu dipahami masyarakat, bahkan kadang tidak ditaati. Hukum yang dibentuk.
Jadi saya di kuliah-kuliah yang lalu bahwa hukum itu ada yang mengubah perilaku masyarakat untuk demi kemajuan misalnya. Nah ini aturan ini adalah untuk kemajuan. Bagaimana agar masyarakat itu tidak terbebani dengan hal-hal yang memberatkan. Jadi kemudian ada lagi hukum yang hidup di masyarakat. Misalnya tentang aturan di dalam kos. Kalau di masyarakat kampung nggak begitu ada. Di kota-kota kos, mahasiswa Tribakti itu banyak yang kos. Walaupun ada pondok di sekitar, tapi ada yang nggak seneng di pondok, ada yang kos. Ketika ujian komprehensif, saya tanya tidak di pondok. Lah rumah Jakarta nggak di pondok, di mana? Kos, Pak. Nah, dulu pondoknya di mana? Saya suruh baca kitab, nggak bisa. Kita suruh baca kitab, ternyata nggak mondok. Kos. Ngertinya dari rumah Jakarta mondok, ternyata enggak misalnya. Nah, itu. Suruh baca kitab murah kemarin, sekarang terusnya langsung lulus, ambil nilainya ya C atau B, nggak maksimal. Misalnya gitu. Ada yang saya tanya, hafal Quran? Iya Pak. Sejak kecil Pak. Oh iya, tak pakai mantu. Nah, itu contohnya ya. Jadi saya mencari mantu itu ketika ujian. Saya tanya, apa Quran? Iya Pak. Sejak kecil Pak. Benar? Iya. Saya percaya betul. Enggak saya koreksi, langsung saya ambil menantu. Nanti kalau saya sudah waktunya menantu, saya pesen ya Safa nanti dari sini. Boleh ya? Kalau cocok. Ini tentang hukum dalam arti umum. Nah, dalam arti khusus ya ini tadi 4 unsur tadi harus terpenuhi. Kalau enggak berarti itu bukan hukum dalam arti sebenarnya, tapi norma yang lain. Nah, norma kesopanan, nah norma kesusilaan, entah norma yang lain apa? Kebiasaan. Norma kesopanan itu sanksinya itu adalah diri sendiri. Sanksinya diri sendiri. Termasuk kesusilaan diri sendiri. Jadi tidak dipaksa oleh pihak lain. Walaupun ada pihak lain dalam arti misalnya hukum karma, balasan dari Allah, tapi itu tidak bisa dipastikan. Misalnya orang yang, maaf, saya punya tetangga yang sejak awal nikah itu, saya mohon maaf kok, kayak gitu modelnya. Ada rumah kosong disuruh nempati, kebunannya banyak, maksudnya dia kan matur nuwun, terima kasih dapat tempat itu. Nyatanya enggak. Dalam bentuk apa kok enggak? Iya, dia sering ngambil buah kanan kiri untuk jual apa. Jadi dia merasa menempati rumah kosong itu harus dibayar. Yang seharusnya malah bayar, tapi karena kosong gratis, dia itu berpikiran bahwa yang punya rumah seharusnya terima kasih ke saya. Kemudian ketika yang rumah dijual, kemudian dia balik ke orang tuanya, ketika sepupunya wafat, orang tua dari sepupunya wafat, anaknya perempuan, dia mengikuti hukum fikih karena mertuanya, bapaknya ini saudara, maka dapat bagian warisan, minta dapat bagian warisan. Tapi hidupnya sekarang justru kalah dengan yang sepupunya tadi, yang nggak punya ayah ibu tadi, punya ibu nggak punya ayah, kalah. Nah, itu menurut saya balasan dari Allah. Balasan dari Allah. Karena apa? Karena kebiasaan di masyarakat, walaupun kebiasaan itu agak berbeda dengan hukum waris, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau ada orang yang menyimpang dari itu dianggap tabu.
Ya, tadi sepupunya ini perempuan semua, anaknya dua bersaudara perempuan. Sementara dia dari pihak yang lain minta bagian warisan. Ini kan tidak apa ya, di masyarakat nggak berlaku, walaupun itu kemarin mungkin berlaku. Nyatanya kehidupannya justru sengsara sampai sekarang. Saya nggak berani mengingatkan. Nggak mengapa. Ya dia merasa lebih pintar. Merasa lebih pintar. Tapi kalau diingatkan itu tersinggung. Kalau sekedar tersinggung nggak apa-apa ya. Karena orang singgungan itu kan biasa. Yang repot itu merasa tertabrak. Nah, ya, tabrak beras. Padahal enggak. Hanya disinggung aja. Kita lanjutkan. Kaidah sosial ada 4. Ini sudah sampaikan ya? Belum? Norma keagamaan, kepercayaan, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan. Kalau kepercayaan, keagamaan kaitannya dengan agama, misalnya kesusilaan kaitannya dengan masyarakat sekitar, misalnya orang harus berpakaian rapi, harus berpakaian yang bagus, walaupun tidak melanggar agama. Misalnya saya ngajar di sini, pakaiannya harus bagus, nggak boleh hanya nutup aurat saja, nggak pakai baju, nggak pakai kopiah, hanya celana. Nah itu kan nggak sopan, nggak pantas lah. Kemudian terakhir norma hukum, bedanya dengan yang lain itu adalah sanksi yang ketiga. Norma agama adalah misalnya perintah dari Allah, dari Tuhan. Bagi pelanggar norma agama ancaman sanksinya adalah nanti di akhirat, di alam barzah, atau bahkan sekarang. Ada tetangga itu yang mungkin sudah saya ceritakan ya, mimpi ketemu bapaknya, seorang torekoh, tapi kok badannya itu lecet-lecet, gosong-gosong. Kenapa Pak? Masa Bapak disiksa di akhirat, di alam barzah? Enggak, ini loh tetangga itu loh kemarin digebuki malaikat. Jadi kuburan bersebelah itu berpengaruh ternyata. Berpengaruh. Satu disiksa, satu tetangganya ini kena. Gendingnya ngasih teko kene. Kabari keluarganya, suruh kirim tahlil. Keluarganya Muhammadiyah. Enggak mau. Kemudian ada satu keluarga itu dari anggota keluarga yang percaya. Selamatan tapi tidak di rumahnya. Dibawa ke rumah kiai. Terus selesai malamnya mimpi lagi. Wes gak digebuki ya wes. HP itu sekedar cerita dan nyata. Nyata dalam arti bukan karangan. Saya sendiri juga begitu. Saya itu punya teman advokat. Sudah saya ceritakan ya dulu. Rumahnya di sini, mana itu? Kecamatan mana sini? Kecamatan mana? Mana? Pace. Iya, Pace. Pace ke barat, ke timur, ke utara itu ada kuburan. Ya. Di waktu tahun belum ada tahun 2000, teman saya itu meninggal dunia. Terus beberapa bulan berikutnya istrinya mimpi ketemu teman saya itu dalam keadaan susah itu. Terus saya ke makamnya. Kebetulan saya lupa makamnya itu sebelah mana. Jadi makamnya misalnya sebelah barat, ini ada makam, saya tahlilnya di sini. Ya mungkin yang saya tahlil ini marah-marah ini. Kurang ngajar tahlil di ndurku. Hati-hati orang yang ngaku, misalnya gitu. Tapi malamnya istrinya mimpi lagi, sudah dalam keadaan tersenyum, bertamu lagi tersenyum. Teman saya. Nah, itulah kenyataan, kalau bilang itu nyata,
kiriman tahlil, kiriman doa, kiriman hadiah Fatihah, hadiah pahala itu nyampe sana, nyampe alam sana. Dan ada manfaatnya, bukan tidak bermanfaat, manfaatnya. Ya. Kaidah itu berarti norma agama. Kalau memang kita percaya. Kaidah susila, peraturan hidup yang dianggap berasal atau berupa bisikan hati nurani dan disadari sebagai pedoman perilaku dalam kehidupannya. Para pelanggar norma kesusilaan ini akan merasa cemas, gelisah, khususnya bagi yang insaf, yang percaya. Cemas, gelisah. Misalnya, korupsi uang sekolahan. Sekolah saya itu, saya bingung. Mau saya pecat kepala sekolahnya, dulu dewi gak enak. Nggak taunya datang sendiri malah mengundurkan diri. Alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu memecat. Ya. Dia sudah merasa sendiri. Nah, itu beban moral. Jelas beban moral. Karena ada hal-hal yang apa itu, walaupun tidak kenangan, saya tidak tahu, pasti itu beban moral. Misalnya sebelum jadi KS masih jejaka, itu enak diajak rembuk, tapi setelah menjadi kepala sekolah terpengaruh istrinya yang tahu tidak, kebanyakan mengatakan istrinya kurang baik. Ada yang mantan bawahannya mondoknya tempat saya, jadi misalnya di sini jadi pengurus dia, ya, mantan bawahannya di sini itu mondok di tempat saya, kok dapat itu wataknya kurang baik. Ternyata betul. Ternyata pengaruhnya sangat besar. Jadi istri kalau mempengaruhi suami yang baik-baik saja ya. Yang jelek-jelek jangan dipengaruhkan. Bahaya. Ayo itu. Saya luruk, saya tridiki, memang kayaknya keluarganya kurang islami kayaknya. Nah, ini. Padahal itu kepala sekolah itu, mbah-mbahnya itu kiai-kiai semua, orang-orang alim, orang-orang yang wirai, orang-orang yang hati-hati dalam hal harta. Nah, dia itu sampai hari ini masih kena ujian dalam bentuk seperti itu. Ini, jadi cemas dia. Kemudian norma kesopanan. Peraturan hidup yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang timbul dan berlaku dalam pergaulan manusia dalam masyarakatnya. Para pelanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemoohan, dan pengasingan dari masyarakat. Diasingkan. Misalnya nggak mau kerja bakti, usume selamatan 17-an nggak mau, ya, maka dia akan mendapat kecelaan, mendapat pengasingan. Ya. Yang terakhir norma hukum, karena ternyata masih banyak orang yang tidak peduli dengan sanksi-sanksi, tidak takut, maka diciptakanlah norma hukum, yaitu peraturan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa, dibuat oleh badan resmi dan mempunyai kekuasaan untuk itu, dan mempunyai sanksi hukumnya yang tegas atau sanksinya dapat dipaksakan. Jadi perbedaan dengan sanksi yang lain, perbedaan dengan norma yang lain adalah sanksinya dapat dipaksakan. Sanksinya disebut tegas. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Monggo yang ingin bertanya, saya persilakan. Selanjutnya nanti adalah ilmu pengertian. Monggo yang ingin bertanya berkaitan dengan kaidah-kaidah, berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Monggo. Tambah seperti itu. Jika ada norma kesusilaan, kenapa
norma agama. Karena di dalam norma agama itu juga meliputi norma kesusilaan. Contoh jangan berhubung ada yang dilarang itu juga. Kenapa harus ada klasifikasi atas? Oh ya, karena tidak semua orang beragama. Ataupun bahwa kenapa juga harus diklasifikasikan norma agama? Ya. Norma agama itu bagi yang percaya. Kadang orang nggak percaya menurut agama. Kemudian bedanya lagi, norma agama itu jelas disusun, diturunkan oleh Allah, kemudian disusun oleh, dimudahkan redaksinya oleh para ulama, oleh para nabi. Kalau susila enggak, siapapun gitu. Bahkan hati nuraninya sendiri. Ini baik ya, ini baik ya. Tidak ada, terutama bagi orang nggak percaya agama. Disebut dengan norma susila. Ya tentu ada bedanya. Jadi kalau norma agama itu kaitannya dengan Tuhan, dengan agama. Kalau norma susila belum tentu kaitannya dengan. Misalnya tadi saya contohkan cara berpakaian, cara bersikap terhadap orang. Kalau norma agama biasanya dikaitkan dengan dosa apa tidak. Tapi susila bisa jadi dikaitkan dengan pantas saja apa tidak saya melakukan ini. Beda lagi dengan kesopanan. Kalau kesopanan itu pergaulan masyarakat, sudah jelas. Orang akan mencemooh, nggak sopan itu. Jadi kadang kita akan kesulitan membedakan. Tapi yang paling jelas, paling enak kalau kemudian dihubungkan dengan norma hukum. Monggo yang lain. Cukup ya? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.